Shalom semuanya dan selamat datang di Mekorot. Nama saya Rabbi Shapira dan kita berkumpul bersama setiap pekan untuk mempelajari satu prinsip tentang penebusan Israel dan kedatangan Mesias. Tidak ada hal yang lebih baik untuk dikunjungi selain porsi Torah. Ketahuilah, di akhir dari Torah, Musa berkata, tidak pernah ada nabi di Israel yang seperti dirinya. Torah adalah kitab profetik dan kita harus mendekati Torah dalam konteks profetik. Dan pekan ini mungkin kita mencapai puncak terbesar dari semuanya, yaitu pemberian Torah, pengalaman Gunung Sinai. Tapi di tengah semua ini, kita menghadapi dilema yang sangat aneh untuk dipertimbangkan. Porsi Torah ini disebut Yitro, atau dalam Alkitab bahasa Inggris mungkin dikenal dengan nama Jethro. Namun saudara harus tahu bahwa Yitro memiliki beragam nama dalam Alkitab, dalam kitab suci. Dan pertanyaan yang mungkin harus kita tanyakan adalah, mengapa di tengah puncak penerimaan Torah di Gunung Sinai, yang juga dikenal dengan nama Gunung Horeb, kita membicarakan tentang Yitro? Apa rahasia di balik Yitro dan apa yang bisa kita pelajari soal penebusan? Ingatlah, dalam kitab Mikha 7 ayat 15, seperti yang saya ajarkan setiap pekan, kita melihat blueprint untuk penebusan. Elohim berkata, sebagaimana pada zaman Musa, selama Eksodus Mesianik, kita akan mengalami Sinai yang lain di hari-hari mendatang. Ini penting untuk kita pertimbangkan karena Torah sendiri di pekan ini, pasal 20 dan yang mendahuluinya, pasal 19 dan 18, merupakan blueprint untuk kedatangan Mesias. Perhatikanlah. Sebelum penebusan terjadi, sebelum Gunung Sinai terjadi, kita harus terlebih dahulu mengalami dan melihat rekonsiliasi yang harus terjadi antara Yitro dan Musa. Mengapa ini penting dan mengapa ini signifikan bagi kita? Karena nama Yitro, dan saudara harus tahu, dia juga dikenal dengan nama Yeter. Sebelum dia dikenal dengan nama Yitro, namanya adalah Yeter, yang artinya remnant. Dia adalah remnant. Dia adalah gambaran remnant, di mana huruf Vav telah ditambahkan pada namanya. Para rabi menjelaskan kepada kita bahwa huruf Vav yang ditambahkan ke namanya berhubungan dengan nama Eliyahu, Elia. Pada dasarnya, Elohim memakai Yitro untuk membawa penebusan kepada Musa dengan memulihkan Zipora. Dan pada akhirnya, dari situ, penebusan datang kepada Bani Israel. Ketahuilah, tanpa Yeter, remnant, Yitro, tidak ada keselamatan bagi Israel. Paulus menjelaskan bahwa tanpa kepenuhan bangsa-bangsa lain, keselamatan tidak dapat terjadi di rumah Israel. Dan kita melihat gambaran yang jelas tentang hal itu, bahwa namanya Yeter yang artinya sesungguhnya yang tersisa atau remnant. Sama seperti dalam buku saya, yang tersisa dari Ribka. Jadi apa tugas dari remnant? Dan jika ini adalah blueprint untuk hal itu, apa yang harus kita pertimbangkan? Dalam Mikha 7 ayat 15, Elohim mengatakan bahwa penebusan akan terjadi bukan ketika dia membawa kita keluar dari Mesir, tetapi ketika kita sendiri yang keluar dari Mesir. Teman-teman, ini adalah prinsip yang penting. Kita harus mempertimbangkan bahwa segala sesuatu harus terjadi ketika kita memulai penebusan. Lihatlah, pada dasarnya Yitro sendiri harus melalui Lek-Lekha. Dia harus melakukannya seorang diri, dan dia mulai sebagai imam besar Midian, dan pada akhirnya dia berasosiasi dengan Elohim Israel. Dia harus menyeberang. Apakah saudara memperhatikan prinsip di sini? Abraham harus menyeberang, Ribka harus menyeberang, Israel harus menyeberangi padang belantara. Perjalanan Lek-Lekha adalah perjalanan yang nyata, dan itulah yang memulai penebusan. Ketimbang menunggu Elohim. Membawa penebusan merupakan tugas dan tanggung jawab kita untuk memulai proses penebusan. Dan begitulah sebenarnya jalan ceritanya. Dia telah membawa Tsipora kepada Musa. Ya, dalam literatur rabbinik, Tsipora atau Tsipor adalah salah satu nama dari Masyiah. Pada dasarnya kita melihat gambaran tentang Tsipora dipertemukan kembali dengan Musa, di mana Yitro menjadi perantara. Apakah terdengar familiar bagi saudara? Ya, benar. Ini seperti cerita yang mengisahkan Yakub dan Yosef, di mana saudara-saudaranya telah berdamai dengan Yosef dan membawa Yosef kembali kepada Yakub.
Saudara memperhatikannya? Bangsa-bangsa Yether, remnant, berdea mempunyai tugas, tanggung jawab, dan panggilan. Apa panggilan mereka? Untuk membawa rekonsiliasi antara Israel dan Sang Mesias. Saat ini inilah panggilan kita dan inilah peran kita. Bagaimana penebusan dimulai? Penebusan dimulai dengan rekonsiliasi. Tugas kita bukan untuk mengkonversi orang Yahudi, tetapi untuk mendamaikan orang Yahudi kembali kepada Mesias. Dan teman-teman, itu mengharuskan kita semua untuk menyeberang. Seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani, marilah kita sekarang pergi keluar perkemahan. Pergi keluar perkemahan itu tidak mudah. Itu sangat tidak nyaman. Ini melibatkan banyak rasa sakit dan kerasnya galut dan padang gurun. Yitro bersedia melakukan ini demi Musa. Inilah tantangan saya untuk saudara hari ini pada Mekorot kali ini. Apa yang saudara rela korbankan untuk menjadi Yether remnant demi keselamatan Musa? Inilah tantangan bagi saudara hari ini. Hashem memberkati. Demikianlah Mekorot pekan ini. Bacalah buku yang tersisa dari Ribka. Shalom semuanya.